seimbang, posisi duduk berdiri. Ada juga posisi berdiri yang seimbang dan juga berjalan. Apa bedanya duduk seimbang dan duduk berdiri ataupun duduk itu? Nah, kalau duduk seimbang ini dia suruh duduk dan kita kasih provokasi. Kalau kalian sempat belajar ada yang namanya pastor test atau pastor test dan keseimbangan, itu bisa kita kasih dorongan kayak gitu. Provokasinya dorongan ke depan, ke samping kanan kiri, ke belakang, tapi harus safety. Kita harus mengedepankan safety-nya si pasien. Ini berdiri seimbang sama. Kita kasih pastor test. Tapi pastor testnya ini bukan sebagai ini ya. Kalau pastor test itu kan alat pemeriksaan. Kalau pemeriksaan langkah berapa itu semuanya gitu. Ini kita hanya untuk memprovokasi saja. Seolah-olah seperti pastor test. Kalau di sisi bed itu ada latihan fungsi ekstremitas atas, fungsi dari vertebra, dan juga latihan kemampuan pada ekstremitas atas. Ada pasien di situ mas? Coba silakan, mau yang cowok cewek boleh. Yang ganti yang mana? Siapa? Yang siapa? Kamu? Kemarin kenapa? Kita akan belajar tentang yang ekstremitas atas. Yang ekstremitas atas itu ini loh. Intinya itu kita ngasih latihan pasien untuk yang pertama memegang dan melepas objek yang berbeda bentuk. Bisa dengan kotak segitiga, balok, kubus, trapesium, bulat, bola, terserah. Karena nggak ada, kita pakainya terpaksa pakai spidol. Ya. Kemudian untuk memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, manipulasi atau menggunakan alat untuk tujuan tertentu, ini bisa pakai sisir. Yang poin ketiga ini bisa pakai sisir, bisa pakai sendok, bisa pakai, terserah nanti kalian mau pakai. Yang jelas pakai alat. Itu ya. Nah, yang terakhir itu menggunakan dua tangan sama-sama. Pertama kita belajar yang memegang dan ya. Sekarang coba ya mas ya. Kita salaman. Coba tembak tangan saya. Ini sudah masuk ke MRT. Menggenggam. Ya tak poin satu, menggenggam melepas. Nah, ini dari angkat tangan aja. Kalau mau lebih bagus lagi, ada objeknya. Karena objeknya kecil. Sekarang ini ada spidol. Coba tangannya pilih. Oke. Digenggam yang kuat, genggamnya yang kuat. Lepas. Genggam lagi. Genggam lagi. Turunkan tangan. Sekarang ini ada di depan mata. Coba sekarang ini diraih, coba gimana? Kalau orang stroke susah, tapi karena dia normal, jadi gampang. Tapi kurang lebih instruksinya seperti ini ya. Nanti ketika kalian ada di lahan atau di rumah sakit, penggunaan MRP bisa menggunakan alat-alat bantuan. Ini yang memegang dan melepas objek. Untuk yang berbeda bentuk, ukuran atau berat sama. Itu bisa kalian pakai bola karet, digenggam, lepas, atau pakai bola yang besar, atau bisa pakai bola bekel, boleh, atau dengan yang lain. Kemudian kita masuk ke poin kedua, memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Depan tinggi ya. Depan tinggi ya. Wah, Minta tolong nonton. Thank you. menggunakan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain itu contohnya kalau ada benda di sini coba ini diambil gitu. Oke, coba dipindahkan ditaruh di samping Anda, ini diambil lagi pindahkan di perut Anda kayak gini, atau dipindahkan di mana kanan kiri gini boleh yang jelas, yang penting instruksinya harus jelas dan instruksinya yang masuk akal. Jangan kayak gini Pak, coba ditaruh di atas kepala gitu. Manipulasi atau menggunakan alat untuk tujuan tertentu. Ada yang punya ini sisir rambut? Tahu nggak sih? Nggak ada. Atau dengan yang lain pakai topi, ada yang pakai topi? Bawa topi? Atau dipukul gitu? Bukan ya. Yang jelas seperti itu ya, nanti secara teman-teman bisa paham. Dan kalau yang poin terakhir menggunakan dua tangan bersama-sama, ini bisa untuk yang pertama untuk meraih kayak gini, karena dia posisinya tangannya masih ada lahir sedikit, dia bisa kayak gini. Ini contohnya ada barang di sini. Nah, tangannya yang sehat itu, tangannya yang sehat itu menggerakkan. Nah, ini bisa. Contoh menggunakan dua tangan, ini yang sehat, ini yang sakit, ini yang sehat. Nah kayak gini. Coba Bapak sekarang tangannya dipindahkan ini, oke, dilepas lagi. Oke, sekarang di sini Bapak. Ini untuk memfasilitasi si pergerakan yang sakit. Tapi mau nggak mau harus kalian ingat MRP itu full dari si pasien. Terapis hanya kasih apa-apa instruksi yang paham ya. Ini latihan menggunakan alat-alat sensor atau pisau atau yang lain atau sisir gitu. Kalau orang sampai kerjaan itu juga bisa nih pakai ayo tuh coba ini buat alis itu coba latihan ini meskipun berat-beratan nggak masalah. Ini ada gitu atau lifting itu dipakai. Karena apa? Karena MRP ini memang lebih ke fungsional. Latihan untuk fungsional, bukan latihan motoris yang kasar ataupun dia lebih ke ketika latihan pasti akan timbul side effect atau efek samping yang memang menyertai si pasien ini, apalagi orang stroke. Gimana? Tidur itu ibadah loh, Pak. Puasa loh, kan? Ketika kita latihan kayak itu tadi, apalagi untuk orang-orang yang terkena stroke ini pasti akan timbul rasa nyeri. Nyerinya ini bukan nyeri yang menjalar atau nyeri tekan atau nyeri berat, itu bukan. Tapi lebih kalau orang Jawa bilang tuh pegel, nyeri-nyeri capek, kebas. Karena kalau kita berhenti gini terlalu lama pasti akan timbul rasa tidak nyaman. Apa ya namanya? Jarum. Bukan jarum. Bukan sebentar, tapi ya cuma rasa gak nyaman gitu loh. Capek, keju, pegel gitu loh. Bukan nyeri. Kembang itu kan kalau terlalu terlalu over oil. Kayak kebas-kebas apa ya? Keju itu bukan kembang. Kalau orang Jawa banyak ya istilahnya keju, pegel, kembang, jarum. Nah, dia akan timbul rasa seperti itu. Ini untuk yang edema. Kemudian untuk pada bagian bris atau tangannya pasti akan mengalami kesulitan pada ekstensi
yang fleksi kita kaku palanial ataupun CNC kaku kita kaku. Ini pasti akan kesulitan memegang, membuka jari-jari itu pasti akan sulit. Kita masuk ke latihan ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu latihannya bisa menggunakan alat, bisa tidak menggunakan alat. Kalau menggunakan alat, itu yang paling sering digunakan itu adalah bosu atau bola obat bisa, ataupun nanti yang modelnya itu seperti static cycle, tapi si pasien itu long sitting, posisinya long sitting ada ya gitu. Kita masuk ke yang latihan ini ya, latihan ekstremitas bawah. Jadi fungsinya itu untuk kita mengetahui seberapa kuat kaki si pasien untuk apa ya, aktivitas dan untuk ini mengayuh supaya jalan. Ini kan juga kita mengingatkan kembali bahwa pasien ini pernah bisa jalan. memori. Jadi latihannya itu latihan jalan tapi dengan bola bobek ataupun bola bosu, karena nggak ada kita pakainya ini. Ini kita bayangkan ini bosu. Oh, ini baru ganti. Cuci sendiri apa dicuci? Cuci. Oke. Kita bisa ngasih aba-aba itu seperti ini. Bapak coba nanti kakinya itu dua-duanya. Nah, oke. Nah, tapi gerakannya berlawanan. Nah, oke gini. Oke, satu. Nah, kalau pakai ini nggak enak. Tapi kalau pakai bola bulat atau bosuk lebih aman lagi. Kayak gini. Nah, ini supaya si pasien itu mengingat kembali kalau itu benar. Ini coba kali ini kita kasih dekat lagi ini. Turunkan, terus. Ini seperti ini. Atau bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya bagaimana? Dua-duanya itu berarti kan harus pakai bola ini. Dua-duanya masuk. Ini didorong lagi. Oke. Nah, seperti ini bisa. Jadi latihannya aktif dari si pasien. Kita nggak perlu. Ini pun saya nggak dorong itu enggak. Saya hanya si bantal ini. Saya hanya bikin bantal. Ini untuk yang ekstremitas bawah. Ini kotor ya, Mbak ya. Masa nanti yang pakai lagi ya? Nanti buat kepala kan. Oke, yang terakhir untuk yang di sesi back itu ada latihan pada batang tubuh atau vertebra. Kalau batang tubuh sepertinya teman-teman sudah pada ngerti. Latihannya ada bridging, ada tilting, seperti itu. Tapi di sini ya pasien mandiri. Kita hanya ngasih posisi seperti ini. Nanti berdiam pada saya, ikuti perintah saya. Nanti bapak ini kakinya tetap di sini, tangannya di sini pegang yang kuat, pantatnya dinaikkan. Bisa tapi yang ikuti. Oke. Nanti saya kasih apa-apa, terus sampai atas, saya hitung sampai 8, lalu 8 lagi. Bapak paham? Oke. Ini udah turun belum? Udah. Ya sekarang dinaikkan bapak. Ayo naik 1. Oke bagus. Naik terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, turun. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya sesi tidur keduduk. Tidur keduduk ini ada di samping bed, tepi bagian bed. Kalau kemarin itu PNF kita masih kayak gini atau kita masih kayak gini, kita masih membantu. Kalau ini view dari
pasiennya menggerakkan sendiri. Tapi kita kasih instruksi. Tangan yang sebelahnya, tangannya pegang. Nah, karena yang sakit yang ada di sebelah kanan, nanti kaki yang sehat ada di bawah sebelah kiri. Paham? Paham nggak? Sambil miring, badannya miring, tangannya ini didorong. Kita kasih instruksi itu yang sejelas mungkin sama pasien, biar pasien itu miring dulu. Kalau kayak gini kan pasiennya udah bisa mandiri. Tapi nanti kan kita ketemu pasien yang benar enggak kayak gini. Nanti dia akan kesusahan dalam menurunkan kaki pasien yang susah. Tapi kalau untuk dorong badan yang naik ke atas tuh yang kakinya yang dorong. Yang pasien mengaitkan kaki yang sehat di bawah, tungkai yang sakit. Pokoknya kaki yang sehat ada di bawah. Duduk ini ada posisi duduk yang seimbang dan aktivitas di posisi duduk. Duduk yang seimbang, kamu duduk di sini. Duduk yang seimbang, duduk yang seimbang itu yang pertama kita harus sebelum kita ngasih kayak postur tes itu tadi, kita postur cek, kita cek posturnya bagaimana. Ada ke depan, bagus, kakinya pastikan BOS-nya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu rapat. Harus ada kalau udah bagus, kita minta dia mempertahankan posisi seperti dulu. Tahankan dulu ya Bapak ya. Oke, saya hitung 1. Oh, terserah, hitungannya terserah. Mau 2 menit dia bisa mempertahankan ini boleh. Semakin lama semakin baik. Habis ini kalau dia udah baik, baru kita kasih provokasi. Provokasi bisa dengan dorongan ke depan, dorongan ke samping kanan, samping kiri, belakang. Tapi jangan terlalu kenceng ya. Enggak seperti pastor tes. Kalau pastor tes itu kan mundur 1, skornya berapa, mundur 2, skornya berapa, mundur 3, itu kan kayak dorongannya terlalu kuat. Kalau ini hanya sebatas cek. Cek apakah Bapak ini bisa mempertahankan di posisinya. Kalau orang stroke ini udah susah, udah pasti josor. Maka dari itu kita harus tetap menjaga safety-nya. Amin. Kalau udah posisi duduk seimbang udah bagus, kita bisa kasih aktivitas yang ada pada posisi duduk. Seperti ini. Nanti kalian ini posisi duduk bisa dirapatkan kakinya, dilebarkan kakinya, dirapatkan kakinya, dilebarkan kakinya. Coba Mas kakinya diangkat 1. Satu lagi dipertahankan, dihitung. Ini kalau orang sehat enak, kalau orang sakit nanti apa sih? Tuh kalau udah bisa semua baru latihan duduk ke berdiri. Amin. Duduk ke berdiri ini disarankan menggunakan kursi yang ada senderan tangan. Itu disarankan ada itu. Kursi yang ada senderan tangan. Kayak gitu itu bisa. Kita coba pakai itu aja ya. Ini. Kamu di situ aja ini. Supaya dia ada tangan di sini untuk mendorong badannya supaya dia bisa angkat. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus cek posturnya, cek
ini kakinya jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar, fokus badannya ke depan. Oke, pelan-pelan naik Bapak, tangannya oke bagus, turun lagi, oke, naik lagi, duduk lagi, oke, naik lagi Bapak, berdiri. Oke, saya hitung berdiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang duduk berdiri. Kalau saya duduk berdiri, pasti ada duduk yang seimbang. Seimbang bisa kalian pas tes itu tadi, atau dengan one leg. One leg jadi satu kaki bisa berapa lama? Ya gitu saja, simpel saja. Makasih ya. Ini yang tadi ya berdiri seimbang. Seimbang. Ini tadi waktu berdiri juga kita bisa ngasih dirapatin kakinya, dilebarkan kakinya, itu juga bisa sama dengan kayak yang ini. Kemudian yang terakhir itu adalah sesi berjalan. Sesi berjalan ini kita bisa menganalisa kekuatan ototnya, kita bisa menganalisa keseimbangannya, ayunan tubuh, resiko jatuh, penggunaan alat bantu. Kalau analisa keseimbangan, kebanyakan itu menggunakan TUG. TUG. NABU. Analisa kekuatan otot TUG. Ayunan tubuh. Analisa keseimbangan TUG. Ayunan tubuh, pola jalan. Bagian apa yang hilang? Latihannya itu bisa menggunakan parallel bar. Ini parallel bar, atau bisa dengan tongkat, bisa walker, terserah, atau bisa tripod, itu terserah, ataupun dengan alat bantu seperti treadmill yang elektrik yang modular. Tapi kalau treadmill ini kan cukup susah, nanti kalian menjaga si pasien supaya tidak jatuh kan cukup susah. Karena treadmill ini kan bawahnya ini kan dia kalau kita jangan di situ kan sedikit ada cekungannya. Maka ini harus hati-hati. Apalagi kalau kita aktifkan ini dinamonya, kecepatan berapa meter per second itu, nanti kan lebih susah lagi. Ini hati-hati, boleh banget. Tapi harus hati-hati dan si fisioterapisnya harus mempertahankan konsep safety. Oke, materinya sudah selesai. Silakan kalian mempraktekkan. Ada waktu 10 menit.